Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal KSM tahun 2023 untuk jenjang SMP MTS untuk persiapan KSM tahun 2024. Simak pembahasan video berikut. Jika ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan kepada saya via WhatsApp gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dulu pembahasannya. Perhatikan ayat berikut. Misalkan A dan B adalah dua bilangan yang tertulis dalam potongan ayat tersebut, baik bilangan kardinal ataupun bilangan urutan. Nah, kemudian diketahui bahwa M ditambah N akar K itu merupakan hasil dari akar B ditambah akar A dipangkatkan dengan 4, gitu ya. Nah, berarti di persamaan ini, ya, ini bisa kita tulis dalam bentuk persamaan sih. Maka persamaannya menjadi M ditambah dengan N akar K itu adalah sama dengan akar B ditambah dengan akar A, kemudian kita pangkatkan dengan 4, gitu ya. Nah, kemudian MNK itu adalah bilangan bulat gitu ya, di mana K itu tidak habis dibagi dengan bilangan kuadrat yang lebih besar daripada 1 gitu. Nah, ini ketiganya bulat semua ini. Nah, terus kemudian nilai M terbesar yang mungkin dari persamaan tersebut adalah sama dengan titik-titik. Nah, jadi cara ngerjakannya gimana kan? Berarti nanti kita harus menentukan nilai dari B dan A yang terbesar yang ada di dalam potongan ayat berikut ini ya, gitu. Jadi ya memang tidak harus mengetahui terjemahan secara keseluruhan. Kita nanti akan mengambil bilangannya saja, gitu kan. Nah, misalkan saya kuluna salah satun, berarti salah satun itu bermakna 3, gitu kan. Terus kemudian robi'uhum arba'atun berarti dia bermakna 4, gitu. Kemudian ini ada lagi bilangan di potongan lafadz berikutnya yaitu adalah khamsatun. Nah, khamsatun itu artinya adalah 5. Kemudian sadisuhum sadisun salah satun itu berarti bermakna 6, gitu. Berarti kan angka-angkanya sudah ketemu ini. Nah, kemudian supaya nanti hasilnya menjadi terbesar, berarti A dan B-nya juga harus terbesar juga. Berarti nanti bisa kita ambil bilangannya yaitu adalah B-nya. Itu kita ambil sama dengan 6. Oke, kemudian nilai dari A-nya itu bisa kita ambil sama dengan 5. Nah, lalu kalau misalkan ini kita masukkan ke dalam persamaan lagi, maka persamaannya bisa kita tulis menjadi M ditambah N akar K, itu hasilnya adalah sama dengan akar 6 ditambah dengan akar 5, kemudian hasilnya kita pangkatkan dengan 4, gitu ya. Nah, kemudian dalam bentuk pangkat 4 ini, berarti itu masih bisa kita uraikan lagi jadi pangkat 2, anak-anak. Gitu kan? Berarti ini bisa kita tulis menjadi berapa ini? Berarti kan nanti menjadi akar 6 ditambah dengan akar 5 dipangkatkan 2, kita kalikan dengan akar 6 ditambah dengan akar 5, kemudian kita pangkatkan dengan 2, gitu ya. Oke, nah kemudian kita harus menyelesaikan bentuk akar ini, gitu. Berarti nanti kita selesaikan satu bagian dulu. Nah, misalnya anak-anak punya bilangan, nah akar 6 ditambah dengan akar 5, kemudian dipangkatkan 2. Nah, kalau misalkan dia dipangkatkan dengan 2, maka ini bisa kita jajar 2 kali. Nanti nilainya menjadi akar 6 ditambah dengan akar 5, kita kalikan dengan akar 6 ditambah dengan akar 5. Kalau sudah gimana? Berarti kita bisa kalikan dengan menggunakan metode perkalian pelangi biasa, gitu kan? Maka hasilnya bisa kita tulis menjadi, nah, berdasarkan sifat akar, kalau misalkan kita punya bilangan akar A dikali dengan akar A, maka hasilnya akan sama dengan A. Nah, itu terjadi ketika bilangannya itu sama. Kemudian, nanti kalau misalkan anak-anak punya bentuk akar A, kita kalikan dengan akar B, maka akan sama dengan akar A dikali B.
Nah, itu terjadi ketika bilangan yang berada di bawah tanda akar itu berbeda. Gitu. Jadi nanti tinggal kita kalikan aja. Contoh yang pertama misalkan kita di sini punya bilangan akar 6 dikali akar 6 itu kan berarti sama dengan 6. Kemudian akar 6 dikali akar 5 itu berarti sama dengan akar 30. Karena 6 dan 5-nya kita kalikan, kita gabung jadi satu akar gitu. Kemudian akar 5 dikali akar 6 itu berarti sama dengan akar 30 juga anak-anak. Nah, kemudian nanti yang bagian belakang akar 5 dikali dengan akar 5 itu hasilnya sama dengan 5. Nah, jika sudah bagaimana? Berarti nanti operasinya bisa kita gabung jadi satu. Gitu kan? Berarti nilainya bisa kita tulis menjadi berapa ini? 6 ditambah 5 sama dengan 30. Sorry, 6 ditambah 5 kan sama dengan 11. Nah, 6 ditambah 5 sama dengan 11. Nah, 11 kemudian ditambah akar 30 ditambah akar 30 itu berarti sama dengan kita menjumlahkan X ditambah dengan X gitu ya. Kalau kita punya bentuk X ditambah dengan X, maka hasilnya pasti akan sama dengan 2X. Artinya kalau misalkan kamu punya bentuk akar 30 ditambah dengan akar 30 gitu, maka akan sama dengan 2 akar 30 karena dia itu dijumlahkan anak-anak. Nah, gitu ya. Nih, jadi bisa kita tulis menjadi 11 ditambah 2 akar 30. Oke, berikutnya. Kalau ini sudah kita selesaikan operasinya, tugas kita berikutnya adalah memasukkan lagi ke dalam bentuk pangkat 2-nya. Itu berarti nilainya bisa kita tulis menjadi sama dengan 11 ditambah 2 akar 30 kita kalikan dengan 11 ditambah 2 akar 30. Kalau sudah bagaimana anak-anak? Berarti nanti kita bisa melakukan perkalian secara apa kira-kira? Secara pelangi gitu ya. Jadi ini bisa kita kalikan satu-satu. Oke, berarti nilainya menjadi 11 dikali 11, kemudian 11 dikali 2 akar 30, 2 akar 30 dikali 11, kemudian nanti 2 akar 30 dikalikan dengan 2 akar 30, gitu. Berarti kan nanti nilainya menjadi sama dengan 11 dikali 11, itu kan berarti sama dengan 121. Kemudian ditambah 11 dikali 2 itu sama dengan 22. Berarti kan 22 akar 30. Kemudian ditambah 2 kali 11, ya kan? 2 dikali 11 kan sama dengan 22. Jangan lupa tadi dikalikan dengan akar 30. Kemudian ditambah lagi dengan yang bagian belakang sendiri. Kan kita punya 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali akar 30 kali akar 30. Karena akarnya sama, maka hasilnya sama dengan 30. Kalau sudah gimana? Berarti nanti tinggal kita kalikan saja, ya. Berarti kan nanti 4 dikali 30 itu kan sama dengan 120 gitu. Nah, berarti nanti yang bilangan bulat kita jumlahkan dengan yang bilangan bulat. Maka diperoleh hasilnya menjadi 121 ditambah 120 sama dengan 241. Ditambah 2 akar 30 ditambah 2 akar 30. 22 ini ya. 22 akar 30 ditambah 22 akar 30. Ini kita tinggal jumlahkan aja bilangan yang bulat. Berarti 22 tambah 22 itu 44. Kemudian 44 akar 30. Nah, gitu ya. Ini merupakan hasil akhir dari bentuk pangkat 4 tersebut. Nah, kalau sudah gimana anak-anak? Berarti kan nanti kita bisa memperoleh nilai dari yang pertama adalah M-nya dulu. Berarti kan M-nya itu adalah sama dengan 241. Nah, M-nya 241. Kemudian nilai dari N-nya itu adalah bilangan yang ada di depannya akar. Berarti sama dengan 44. Kemudian nilai dari K
itu adalah bilangan yang ada di bawahnya tanda akar gitu. Berarti nilainya adalah sama dengan 30. Nah, kemudian karena dalam soal tadi dikatakan bahwa K itu tidak habis dibagi bilangan kuadrat yang lebih dari satu. Nah, bilangan kuadrat itu kan sebenarnya banyak, tapi kita nanti di sini akan data beberapa saja, ya. Jadi tidak semuanya. Oke, bilangan kuadrat, misalkan yang pertama berapa? Kita punya satu kuadrat itu sama dengan satu. 2 kuadrat itu sama dengan 4. 3 kuadrat, 3 dikali 3 itu sama dengan 9. 4 pangkat 2 berarti 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Lalu 5 pangkat 2 berarti 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, 6 pangkat 2 misalnya itu sama dengan 6 kali 6 adalah 36. Tapi kita nanti tidak akan melihat yang 6 pangkat 2 gitu ya. Karena 6 pangkat 2 itu lebih besar dibandingkan 30. Kalau kita lihat 30 dibagi bilangan kuadrat yaitu 1 kan memang habis dibagi kan? Gitu kan. Jadi tidak ada sisanya. 30 bagi 4, wow jelas ini tidak habis dibagi. 30 bagi 9, 30 bagi 16, 30 bagi 25 itu juga tidak habis dibagi gitu. Artinya bilangan tersebut sudah memenuhi. Tapi karena kita tadi hanya diminta untuk menentukan M yang terbesar, maka M terbesar yang memenuhi itu adalah sama dengan 241 gitu ya. Jadi M terbesar yang memenuhi, nah ya yang memenuhi itu adalah 241. Oke, semoga bisa dipahami ya. Gitu ya. Oke, untuk part berikutnya kita lanjutkan di video selanjutnya aja ya.